I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know Di sini saya akan menjelaskan materi piutang berdasarkan perikatan. Yang pertama, piutang perikatan. Piutang yang timbul berdasarkan perikatan dapat diklasifikasikan menurut karakteristik perikatan. Yang dibuat piutang berdasarkan perikatan disajikan menurut bentuk perikatan meliputi pinjaman jual beli serta pembelian jasa dan kemitraan. Yang kedua, pengakuan perikatan. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan kredit, dan kemitraan dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca apabila memenuhi kriteria. 1. Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas. Dan kedua, jumlah piutang dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, pengukuran piutang perikatan. Pengukuran atas peristiwa yang menimbulkan piutang yang berdasarkan dari perikatan meliputi hal-hal berikut. 1. Piutang yang pemberian pinjaman piutang akibat pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas negara atau daerah atau apabila berupa barang dan jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang atau jasa tersebut. 2. Piutang penjualan kredit. Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai suatu naskah perjanjian penjualan yang terutang atau belum dibayar pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian disyaratkan adanya potongan pembayaran, nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya. Yang ketiga, piutang kemitraan. Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan. 1. Akuntansi piutang perikatan. Setelah dilakukan identifikasi atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hakim mengenai jenis pengakuan dan pengukurannya, tahapan selanjutnya adalah melakukan pencatatan. Selanjutnya, akuntansi piutang pemberian. Pinjaman jangka panjang tagihan didasarkan pada kontrak pinjaman. Piutang tuntutan ganti rugi ada 5 hal yang berkaitan dengan piutang ganti rugi, antara lain: A. Piutang yang berasal dari akibat tuntutan ganti rugi atau TGR. B. Piutang yang timbul akibat tuntutan perbendaharaan atau PP. C. Pengakuan piutang tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan. D. Pengukuran piutang tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan. E. Pengungkapan CALK. Untuk penjelasan masing-masing hal, saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari piutang yang berasal dari akibat tuntutan ganti rugi. Ganti rugi adalah piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara atau daerah kepada pegawai negeri, bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. B. Piutang yang timbul akibat tuntutan perbendaharaan atau TP. Tuntutan perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau melakukan perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara atau daerah. C. Pengakuan piutang tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan KLTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian negara tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan. D. Pengukuran piutang tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan. 1. Disajikan sebagai aset kantor sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan dipanggil dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan pelaksanaan ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. 2. Disajikan terhadap aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. E.
Pengungkapan CALK setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi yang dimaksud berupa hal-hal berikut. 1. Yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran seluruh jenis piutang. 2. Rincian jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitas. 3. Penjelasan atas penyelesaian piutang masih di Kementerian Negara atau lembaga atau sudah diserahkan penagihan kepada PUPN. 4. Tuntutan ganti rugi atau perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. 5. Dalam hal terdapat barang atau uang yang disita oleh negara atau daerah sebagai jaminan, hal ini wajib diungkapkan. Yang ketiga, penyajian dan pengungkapan. A. Akuntansi piutang tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi. Yang pertama, akuntansi tuntutan perbendaharaan. Berada di studi kasus 1. Berdasarkan pemeriksaan kas atas bendaharawan pengeluaran Satuan Kerja Kabupaten Kendal di Kementerian Semarang oleh atasan langsung pada tanggal 21 April 2018 ditemukan selisih dan kas dan catatan di buku kas umum sebesar 45 juta. Laporan hasil pemeriksaan oleh selanjutnya disampaikan kepada pejabat penyelesaian kerugian negara atau daerah untuk mendapatkan persetujuan dan diterbitkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian atau SKP 2K. Bendahara menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak atau SKTJM, dan oleh karena itu yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada pemerintah. Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksaan Keuangan, bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara atau daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima surat keputusan pembebanan. Berdasarkan data tersebut, jurnal yang harus dicatat adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, pada tanggal 21 April 2018, ditulis aset lainnya berada di debit sebesar 45 juta dan kas pada bendahara pengeluaran berada di kredit sebesar 45 juta. Yang kedua, pada tanggal 21 April 2018, piutang tuntutan perbendaharaan berada di debit sebesar 45 juta dan aset lainnya berada di kredit sebesar 45 juta. Yang ketiga, pada tanggal 21 April ditulis sebagai kas pada bendahara pengeluaran sebesar 45 juta berada di debit dan piutang tuntutan perbendaharaan sebesar 45 juta berada di kredit. Yang kedua, akuntansi tuntutan ganti rugi yang berada di studi kasus 2. Pada tanggal 12 Juli 2018, karyawan Satuan Kerja Kabupaten Bersemi pada Kementerian Perhubungan menghilangkan kendaraan dinas dengan nilai buku 72 juta. Pada tanggal 13 Juli 2018, karyawan yang menghilangkan kendaraan dinas tersebut bersedia menandatangani surat keterangan tanggung jawab mutlak atau SKTJM dan bersedia mengangsur kerugian negara selama 2 tahun, masing-masing 3 juta setiap bulan. Pada tanggal 2 Agustus 2018, karyawan mengangsur mengganti kerugian negara sebesar 3 juta per bulan selama 2 tahun. Pada tanggal 5 Agustus 2018, karyawan tersebut membayar angsuran pertama. Berdasarkan data tersebut, jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Di jurnal yang pertama, pada tanggal 12 Juli 2018, dicatat sebagai aset lainnya berada di debit sebesar 72 juta dan aset tetap peralatan dan mesin berada di kredit sebesar 72 juta. Yang kedua, pada tanggal 13 Juli 2018, tercatat piutang tuntutan ganti rugi berada di debit sebesar 72 juta dan aset lainnya berada di kredit sebesar 72 juta. Reklasifikasi bagian lancar tuntutan ganti rugi. Pada tanggal 2 Agustus 2018 tercatat bagian lancar tuntutan ganti rugi berada di debit sebesar 72 juta dan piutang tuntutan ganti rugi berada di kredit sebesar 72 juta. Karyawan mengangsur mengganti kerugian negara sebesar 3
juta per bulan selama 2 tahun yang tercatat sebagai berikut. Pada tanggal 5 Agustus 2018, kas di bendahara daerah berada di debit sebesar 3 juta dan bagian lancar tuntutan ganti rugi berada di kredit sebesar 3 juta. B. Penyajian neraca. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyesuaian nilai piutang dilakukan dengan penentuan nilai penyisihan piutang tak tertagih, yaitu taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak bisa diterima pembayarannya di masa yang akan datang. Besar taksiran nilai piutang tak tertagih sangat dipengaruhi oleh kualitas piutang tersebut. Semakin rendah kualitas piutang, semakin besar presentasi penyisihan piutangnya. Penyajian tagihan tuntutan ganti rugi di neraca adalah sebagai berikut. Pada neraca ini terdapat 2 kolom, yaitu kolom aset dan kolom kewajiban. Pada kolom aset ada beberapa akun, yaitu aset lancar, piutang tuntutan ganti rugi yang sebesar 69 juta, bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar TP atau tuntutan ganti rugi, penyisihan piutang tidak tertagih, piutang neto, aset lainnya, piutang TPA, piutang TP atau TGR. Dan pada kolom kewajiban terdapat akun kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana. Penyisihan piutang. A. Penyisihan piutang tidak tertagih. Pengisian piutang tidak terbagi dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau jumlah yang ditetapkan. Pemilihan dasar. Pemilihan ini hendaknya didasarkan pada hasil analisis atas data pengalaman historis ataupun kebijakan dan upaya yang ditempuh pemerintah dalam menetapkan dan menagih piutang. Penentuan besarnya persentase. Penyelesaian piutang tidak tertagih harus berdasarkan suatu kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam surat keputusan baik untuk pemerintah maupun untuk pemerintah daerah. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan pencatatan penyisihan piutang. Dilakukan pada akhir periode pelaporan apabila masih terdapat saldo piutang. Piutang dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. Pada tanggal pelaporan berikutnya, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang menurun, dilakukan penambahan terdapat nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat, misalnya akibat restrukturisasi, dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dan saldo awal. Informasi mengenai akun piutang harus diungkapkan dalam catatan atas pelaporan keuangan. Informasi yang dimaksud dalam berupa 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang. 2. Rincian per jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitas. Dan 3. Penjelasan atas penyesalan piutang masih ada di Kementerian Negara atau lembaga atau sudah diserahkan pengaruhnya kepada PUPN. B. Perhitungan penyisihan piutang. Penentuan besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih harus berdasarkan suatu kebijakan yang ditetapkan dalam surat keputusan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut. Kualitas piutang lancar. Taksiran piutang tak tertagih 0,5%, kurang lancar 10%, diragukan 50%, dan macet 100%. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan. Apabila masih terdapat saldo piutang, dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila perlu dilakukan jurnal penyesuaian, cukup diungkapkan di dalam CALK. Apabila kualitas piutang menurun, dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara yang seharusnya disajikan dalam neraca dan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat, misalnya akibat restrukturisasi, dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dan neraca dan saldo awal.
5. Penghentian pengakuan piutang. A. Penghentian piutang. Contoh studi kasus 4 dengan soal pemerintah daerah Kabupaten Bersemi melakukan penghapusan piutang pada tanggal 5 September 2018 sebesar 15 juta. Ternyata pada tanggal 10 Oktober 2018, pihak yang berhutang sanggup membayar dengan cara membayar 3 kali masing-masing 5 juta. Rencana akan dibayar tanggal 10 Oktober, 10 November, dan 10 Desember 2018. Berdasarkan data tersebut, Anda diminta membuat jurnal atas pengakuan piutang. Jurnal penghapusan piutang, tanggal 5 September 2018, dengan uraian penyisian piutang tak tertagih di debit 15 juta dan piutang di kredit 15 juta. B. Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapus bukukan dari Pemkot Semarang. Jurnal Neraca, periode 31 Desember 2018. Aset lancar, piutang bernominal 275 juta, akumulasi penyusutan piutang bernominal 15 juta, piutang neto bernominal 260 juta. 1. Jurnal untuk memunculkan kembali piutang. Tanggal 10 Oktober 2018, piutang berada di debit dengan nominal 15 juta dan penyisihan piutang tak tertagih berada di kredit dengan nominal 15 juta. 2. Jurnal untuk mengakui penerimaan kas. Tanggal 10 Oktober 2018, kas berada di debit dengan nominal 5 juta, piutang berada di kredit dengan minimal nominal 5 juta. 3. Jurnal untuk mengakui penerimaan kas. Pada tanggal 10 November 2018, kas berada di debit dengan nominal 5 juta dan piutang berada di kredit dengan nominal 5 juta. Dan yang keempat, jurnal untuk mengakui penerimaan kas. Pada tanggal 10 Desember 2018, kas berada di debit dengan nominal 5 juta dan piutang berada di kredit dengan nominal 5 juta.